Publik tanah air sejatinya nggak perlu terlalu risau dengan kekalahan 3-1 timnas Indonesia U23 di laga uji coba melawan Arab Saudi. Selain karena pastinya Coach Shin masih bertujuan eksperimen, Arab Saudi U23 bagaimanapun merupakan tim yang menjadi juara bertahan di edisi sebelumnya. Di laga ini Coach Shin tampak memainkan semua pemain yang ada, di mana mereka dibagi ke dalam dua paket yang berbeda. Nah, untuk starting 11, terlihat Coach Shin memainkan nama-nama yang punya jam terbang di level senior, seperti Witan Sulaiman, Ramadan. Yo guys, tekan subscribe guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Al Cohdiel. Oke guys, apa kabar semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan semoga tetap semangat menjalani kehidupan di dunia ini. Oke guys, kali ini kami menemukan salah satu video informasi guys yang menarik untuk kami reaksi guys. Langsung saja ke judul videonya guys. Babak 1, kami seperti main lawan tim senior. Mereka bahaya. Reaksi pelatih Arab U23 usai lawan timnas Indonesia U23 guys. Wah, bayangin kalau full tim pasti beda. Pelatih Arab U23 bingung. Lah ini mah yang dikualifikasi Piala Dunia kemarin. Wait, pelatih Arab bingung guys. Oke, seperti apa video informasi tersebut? Kita saksikan sampai selesai guys agar nggak gagal paham. Yuk guys, langsung saja klik videonya. Reaksi pelatih Arab U23 guys usai lawan timnas Indonesia U23 akhirnya melakoni uji coba pertamanya jelang Piala Asia U23 melawan juara bertahan edisi sebelumnya Arab Saudi. Indonesia yang ibarat kata belum lengkap ini harus kalah dengan skor 3-1. Namun kendati kalah, Coach Shin sendiri mengaku nggak mau terlalu mengambil pusing karena bagaimanapun match ini emang ia jadikan sebagai cek kondisi total para pemain. Meskipun ia juga cukup gak begitu suka hasilnya sih. Di satu sisi, pelatih timnas Arab Saudi U23 Saad Al-Sehri mengakui jika ia cukup terkejut dengan komposisi skuad Indonesia, khususnya di babak pertama yang menurutnya nggak asing. Maklum, 6 dari starting 11 yang tampil di babak pertama adalah mereka yang cukup punya jam terbang di level senior. Dan Al-Sehri pun juga tahu Indonesia belum diperkuat beberapa para pemain yang berada di luar negeri. Itulah mengapa ia berani menyebut jika di Piala Asia U23 nanti para pemain yang belum datang bisa menyusul, maka potensi Indonesia untuk memberikan kejutan di turnamen nanti cukup berbahaya. Ya pasti yes ya. Kemarin skuadnya belum lengkap guys, masih ada pemain yang di luar negeri guys, belum kumpul semua guys. Ya kalah 3-1 tidak apa-apa, itu hanyalah uji coba guys. Publik tanah air sejatinya nggak perlu terlalu risau dengan kekalahan 3-1 timnas Indonesia U23 di laga uji coba melawan Arab Saudi. Selain karena pastinya Coach Shin masih bertujuan eksperimen, Arab Saudi U23 bagaimanapun merupakan tim yang menjadi juara bertahan di edisi sebelumnya. Di laga ini Coach Shin tampak memainkan semua pemain yang ada, di mana mereka dibagi ke dalam dua paket yang berbeda. Nah, untuk starting 11, terlihat Coach Shin memainkan nama-nama yang punya jam terbang di level senior, seperti Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, Ivar Jenner, Rafael Streit, Adi Satrio, dan Rizky Ridho. Kemudian nama-nama macam Arkan Fikri, Muhammad Ferrari juga sempat dipanggil masuk ke tim senior. Yang mana artinya secara konsep mungkin Coach Shin emang udah punya gambaran sendiri soal tim ini. Gitu. Pasti Sintayong sudah menerapkan taktik yang sempurna, sudah memiliki gambaran guys. Lebih lanjut, di laga ini timnas Indonesia sendiri emang kalah 3-1, namun perlu dicatat juga kalau di babak pertama Indonesia dengan line up yang tadi mampu menahan imbang 1-1 lewat gol Komang Teguh. Akan tetapi sayangnya di babak kedua skuad Garuda harus kebobolan 2 gol hingga akhirnya kalah. Saja melihat hasil yang ada, Coach Shin sebenarnya mengaku tidak puas dengan hasil yang diraih anak asuhnya. Namun ia tak terlalu mempermasalahkan hal tersebut lantaran laga uji coba melawan Arab Saudi U23 ini hanya untuk mengecek kondisi para pemainnya saja. Pastinya tidak puas ya, tapi dengan pergantian pemain hampir semua dimainkan di babak pertama dan kedua untuk cek kondisi para pemain, dan secara isi pertandingan tidak terlalu jelek. Kan memang hanya cek kondisi para pemain saja, apalagi ada pergantian semua pemain. Memang ada masalah di lini belakang karena ada beberapa pemain yang tidak bisa bergabung juga. Jadi itu sedang dipikirkan bagaimana antisipasi lini belakang, ucap Coach Shin usai laga dilansir dari FIFA Goal. Begitu guys, ucap Sintayong tadi guys ya.
Di sisi lain, pelatih Arab Saudi U23 Saad Al-Sehri mengakui jika Indonesia ini sangat berpotensi mengejutkan di Piala Asia nanti. Sebab ia pun cukup terkejut jika tim U23 ini banyak diisi para pemain yang sebagian besar udah berpengalaman main di level senior. Apalagi menurut kabar yang masuk, kalau masih ada beberapa pemain dari luar negeri yang belum join seperti Marcelino yang baru diizinkan klubnya, ataupun Justin Hubner yang baru diizinkan tanggal 17 mendatang. Tetapi apapun itu, sekali lagi Al-Sehri sebagaimana dilansir dari Goal tetap mengatakan Indonesia pasti akan sangat berbahaya jika bisa tampil dengan skuad terbaik. Semua mempunyai tekad besar karena membawa nama negara dalam ajang besar seperti ini. Kemenangan ini adalah bagian dari rencana dekat kami menuju Olimpiade. Tapi mereka memiliki potensi untuk menjadi tim yang berbahaya. Tentu kami berharap bisa memetik manfaat dari turnamen ini. Ucap Saad Al-Sehri. Begitu guys. Ucap Saad Al-Sehri guys, pelatih Arab Saudi U23 guys ya. Yap, terlepas dari apapun, intinya Coach Shin pasti akan berusaha semaksimal mungkin dalam menyiapkan tim ini. Dan pada laga selanjutnya melawan Uni Emirat Arab, kemungkinan besar Sinteyong baru akan fokus untuk menurunkan pemain inti guna persiapan menatap laga perdana Piala Asia U23. Tentu saja semangat dan optimisme harus kembali diletupkan. Karena Piala Asia U23 ini, meskipun sekedar kompetisi kelompok umur dan di luar agenda FIFA, namun sangat menentukan. Bukan hanya buat timnas Indonesia, tapi lebih khusus bagi Sinteyong. Semua tahu jika ada target tinggi yang dibebankan pada Coach Shin, di mana target ini membuat nasibnya di timnas Indonesia juga jadi salah satu bahan pertimbangan. Lantas, mungkinkah timnas Indonesia memenuhinya di Piala Asia U23 nanti? Kita doakan saja, oke? Semuanya yang terbaik. Siap. Kita doakan saja guys, timnas Indonesia menjadi yang terbaik dan menang setiap laga di turnamen Piala Asia U23 itu guys ya. Amin. Oke guys, begitulah informasi yang diberikan oleh YouTube channel Girls dengan salah satu video informasi tentang timnas Indonesia yang berjudul Babak 1 kami seperti main lawan tim senior guys. Itu kata pelatih Arab U23 guys ya. Mereka bahaya. Reaksi pelatih Arab U23 usai lawan timnas Indonesia U23 guys. Emang timnas Indonesia waktu uji coba lawan Arab Saudi itu skuadnya belum full guys. Seperti Marcelino dan Justin Hubner itu masih di luar negeri guys, belum diizinkan klubnya. Nanti tanggal 17 itu baru akan diizinkan untuk bergabung bersama timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di Piala AFC U23 guys ya. Mantap luar biasa. Oke, semoga timnas Indonesia bisa menjalani laganya dengan baik dan mengalahkan lawan-lawannya guys ya. Dan semoga lolos ke perempat final, semifinal dan ke final guys. Amin ya rabbal alamin. Oke, cukup sekian guys reaksi kami kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.